Bareskrim Polri membongkar kasus pembobolan uang senilai 204 miliar rupiah dari salah satu rekening dorman di salah satu bank BUMN. Jaringan sindikat pembobol bank ini mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset bertemu kacap salah satu bank di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Beberapa pelaku bertindak sebagai tim eksekutor mengancam keselamatan kacap beserta keluarga jika tidak mau memberikan akses sistem bank guna pemindahan dana. Para tersangka kemudian membobol uang 204 miliar rupiah dari rekening dorman milik pengusaha tanah berinisial S pada 27 Juni 2025. Uang tersebut sempat dipindahkan selama 17 menit ke rekening penampung milik pelaku. Namun, pihak Bareskrim bersama PPATK berhasil memblokir uang tersebut. Kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Dua tersangka dalam kasus ini yang juga merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta yang kasusnya sedang ditangani Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, Ayus melaporkan. Pemirsa, penertiban PKL di kawasan Pasar Pagi Paraklaweh, Kecamatan Lubek, Kota Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk dan menolak ditertibkan karena lapaknya berada di atas badan jalan sehingga terlibat bentrok dengan petugas. Apa janji yang berikutnya hari? Kalau bukan apa? Ayo. Itulah Pak dulu, situ banyak lepak. Kacau dulu. Kami buka gini kau jawab. Mas, buka Mas. Pedagang santan kelapa dan sembako ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak menertibkan lapaknya yang dianggap berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Pagi, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Wanita ini bahkan histeris dan terlibat cekcok dengan petugas karena menolak atap lapaknya ditertibkan petugas. Suasana pun semakin memanas saat sejumlah pedagang lain protes dan menolak kegiatan penertiban yang dilakukan oleh petugas gabungan. Walau sempat ricuh, penertiban tetap dilanjutkan karena sebelumnya petugas telah memberikan surat teguran dan waktu untuk menertibkan sendiri lapak-lapak mereka yang dianggap sebagai bangunan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Seorang emak nyaris dihakimi warga setelah terpergok mencuri satu bol rokok di sebuah toko di Indramayu, Jawa Barat. Seorang emak diamankan warga karena mencuri rokok di sebuah toko di Desa Kedokan Bundar, Indramayu, Jawa Barat. Ia kemudian dipaksa pemilik rokok untuk menunjukkan barang hasil curian yang disembunyikannya. Satu bal rokok akhirnya ditemukan di semak-semak tak jauh dari tempat usahanya. Saat aksinya terbongkar, pelaku sempat merengek untuk dibebaskan dan dipulangkan ke Semarang. Namun pemilik toko belum puas karena ia kehilangan 2 bal plus 6 slop rokok kiriman sales yang baru datang. Kehilangan 1 bal itu tercecer, balik lagi di luar. Saya komplain, saya telepon ke perusahaan. Tiba-tiba perusahaan tuh menyatakan nanti belum ada pengiriman yang lapor. Setelah itu, oke, selamat itu Pak, yang 1 bal sekian. Datang lagi dengan barang bukti yang lain. Karena ulahnya pelaku nyaris dihakimi massa, namun beruntung amarah warga bisa diredam. Pemilik toko kemudian menyerahkan pelaku ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar Ayus melaporkan. Gara-gara mengantuk, mobil buatan ikan layur tabrak truk di Jember, Jawa Timur. Ikan pun berserakan di jalan raya. Montor Iwan, Sumber Kejayaan, SD Kejayaan 2. Keluarga saat lagi ya?
Ikan laut jenis layur berserakan di jalan raya setelah sebuah mobil bertabrakan dengan truk di Desa Sumber Kejayan, Jember, Jawa Timur. Kalau supir, tangannya cuma kayaknya yang agak parah. Warga kemudian beramai-ramai merapikan ikan yang berhamburan sementara yang lainnya membantu sopir yang terjepit. Dievakuasi sama warga, dibantuin. Usai dievakuasi, selanjutnya sopir dibawa ke Puskesmas Mayang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara bangkai mobil diderek menuju Satlantas Polres Jember. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bermuatan ikan mengantuk hingga keluar jalur. Sayangnya, usai tabrakan, sopir terkabur dari lokasi kejadian. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, Anyus melaporkan. Pemirsa, siswa sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Maraknya kasus keracunan, Wakil Kepala BGN minta maaf dan akan bentuk tim evaluasi. 6 siswa SMK negeri di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusma, Tuban setelah diduga mengalami keracunan makanan. Para korban terdiri dari 5 siswi dan seorang siswa ini mendadak mengalami gejala serius usai menyantap menu program makan bergizi gratis di sekolah. Usai jam makan siang, para siswa mengeluh pusing, mual hingga muntah-muntah dan tubuh mereka mendadak lemas tak berdaya. Sesak ya. Tadi menu makanan yang dimakan itu apa terus sih? Katanya nasi goreng. Sama apa sih? Sama apa ya? Sama timun, sama anggur. Itu habis makan sama langsung. Telur ceplok. Oh. Berdasarkan data CISDI, sejak diluncurkan 6 Januari lalu, telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Wakil Kepala BGN, Nani Esdean, meminta maaf dan mengaku akan membentuk tim selidiki penyebab keracunan. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dimulai Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Istana menerima masukan dari pihak luar untuk perbaikan program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan program MBG tidak akan dihentikan, namun diperbaiki dan dievaluasi. Ya pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan.